Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, awal panggilan saya dimulai pada tanggal 3 Oktober 2004, di mana saya sudah pernah menceritakan dalam renungan-renungan saya yang sebelumnya. Bahkan saya sudah berani berkhotbah di hadapan banyak orang tentang kesaksian panggilan saya dimulai pada tanggal 3 Oktober 2004. Sebelumnya, saya harus akui saya seperti pemuda-pemuda yang lain, sibuk mencari uang, sibuk mencari kesenangan, sibuk mencari kenikmatan. Tetapi pada tanggal 3 Oktober 2004, saya ditegur oleh Tuhan Yesus. Di situ saya sadar bahwa saya sudah sangat jauh dari Tuhan Yesus dan saya harus kembali kepadanya. Dalam proses pemulihan, saya banyak berdoa, saya banyak mencari Tuhan Yesus, saya banyak membaca kitab suci, dan saya banyak pergi ke gereja. Bahkan pada hari Minggu sekalipun, saya pergi ke gereja sebanyak 2 kali. Pagi hari saya pergi, sorenya saya pergi lagi, saking rindunya untuk terima tubuh Tuhan. Karena saya harus akui dan saya harus jujur bahwa sebelum kecelakaan tanggal 3 Oktober 2004, saya sangat pemalas ke gereja. Dengan dalih bahwa saya bekerja. Memang kami bekerja di pelelangan ikan dari Senin sampai hari Minggu, Minggu ketemu Senin lagi, tidak ada hari libur. Oleh karena itu yang membuat saya jarang ke gereja. Tapi itu semua adalah pembelaan diri semata. Tetapi setelah kecelakaan saya merasa diri saya berubah dan saya banyak mencari Tuhan Yesus. Dalam doa-doa pribadi itulah saya mendengar suara di dalam diri saya yang memanggil saya, yang mengarahkan saya menjadi imam. Pada awalnya saya tidak percaya, tetapi saya membutuhkan bukti bahwa itu sungguh suara dari Tuhan yang mengarahkan saya menjadi imam. Dan apa yang terjadi, Tuhan memberikan bukti dan tanda-tanda yang luar biasa sehingga saya percaya itu adalah suara Tuhan dan Tuhan menginginkan saya menjadi seorang imam. Ketika saya mendapat panggilan saya melalui suara Tuhan yang memanggil saya dalam hati saya merasa saya menemukan tujuan hidup saya. Dulu saya merasa saya tidak punya tujuan hidup. Sama seperti pemuda-pemuda lain, kita dilahirkan, dibesarkan, kita bekerja, punya keluarga. Dan waktu itu memang saya memutuskan untuk tetap melayani gereja. Waktu itu saya sebagai seorang pemazmur dan ikut bergabung dalam kelompok karismatik. Ternyata Tuhan menginginkan lebih. Dan akhirnya ketika saya mendapat panggilan itu, saya sungguh-sungguh seperti menemukan mutiara harta yang paling indah yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya tidak mau melepaskan itu sampai maut menjemput saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini juga, Yesus katakan, orang yang menemukan kerajaan Allah itu seumpama orang yang menemukan harta yang paling indah di dalam sebuah tanah atau ladang, lalu dia menjual segala sesuatu dan membeli tanah atau ladang tersebut dan untuk memperoleh harta itu. Orang yang menemukan kerajaan Allah seumpama juga orang yang menemukan mutiara yang sangat indah, dia menjual segala harta miliknya dan untuk mendapatkan mutiara tersebut. Dan memang pada saat itu ketika saya masih bekerja, Tuhan memanggil saya harus melepaskan pekerjaan saya, melepaskan orang tua saya, melepaskan orang yang saya cintai, hanya demi mencari dan mengejar Allah, kerajaan Allah yang Tuhan Yesus telah berikan kepada saya, yaitu melalui panggilan saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya sungguh merasa sangat bahagia ketika saya menemukan tujuan hidup saya. Hidup saya berarti melalui tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Anda yang terpanggil menjadi hidup rumah tangga, suami atau istri, itulah tujuan hidupmu, untuk saling membahagiakan satu sama lain, membentuk gereja kecil, membentuk gereja domestik. Dan kalau satu pasangan setia akan janji pernikahannya, itu akan membawa pasangan tersebut juga masuk dalam kerajaan surga. Sama halnya dengan sakramen imamat. Kami yang menjadi seorang imam juga, kami sudah berjanji selibat kepada Tuhan, itu adalah harta terindah bagi kami. Dan kalau kami setia juga, kami bisa masuk dalam kerajaan surga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini Anda mengalami kesulitan dalam hidup rumah tangga, pasangan yang tidak setia, suami yang tidak setia, istri yang tidak setia, tetaplah berpegang bahwa engkau mau setia sebagai istri Katolik atau suami Katolik yang tetap mau setia pada panggilanmu, tersetia pada janji pernikahanmu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita menggunakan kekuatan tubuh kita, mungkin kita akan lelah, kita akan capek.
tapi kita butuh kekuatan ilahi, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu, setiap pagi ketika engkau bangun pagi, syukurilah 3 hal ini terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kehidupan yang kau berikan kepadaku. Terima kasih ya Tuhan kesehatan yang kau berikan kepadaku. Terima kasih ya Tuhan Yesus rezeki yang kau berikan kepadaku. Rezeki itu bisa berarti keluarga yang baik, anak-anak yang sehat, cucu-cucu yang sehat, ada pangkat, ada kuasa, ada rezeki, ada uang, ada makanan, itu adalah rezeki. Yang berikutnya, jangan pernah lupa mintalah Roh Kudus setiap hari. Supaya apa? Menguatkan kita dalam tetap setia menjaga harta iman yang Allah berikan kepada kita. Kita belajar dari Santo Santa. Ada banyak kesaksian Santo Santa. Mereka terpanggil dari keluarga bangsawan. Mereka tinggalkan segala harta kekayaan mereka demi mengajar Yesus sebagai harta yang paling indah bagi mereka. Bahkan ada yang rela mengorbankan nyawanya demi membela Kristus yang telah bangkit. Itulah harta terpendam, harta yang paling indah bagi mereka. Saat ini adalah zaman kita. Mari kita tetap mempertahankan iman kita, kerajaan Allah yang telah diberikan kepada kita, harta yang paling indah, meskipun dalam kehidupan ada banyak tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Mintalah Roh Kudus, maka kita akan setia pada iman menjaga harta terpendam yang Tuhan berikan kepada kita sampai maut menjemput kita semua. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.